Dalam kondisi apapun pangan harus tersedia, tidak boleh ada yang kelaparan. Itu menjadi tekad dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian. Yang pertama ya, saya secara pribadi dan juga sebagai anggota Komisi 4 memang mengapresiasi ya kinerja Pak Menteri beserta jajarannya semua di Eselon 1 maupun semua staf-stafnya di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Karena di masa pandemi kemarin kita 2-3 tahun dihantam oleh persoalan pandemi COVID-19, satu-satunya sektor yang survive, yang bertahan itu hanya pertanian. Dan kita apresiasi itu, dan tentu sumbangsi terbesar ada di sektor perkebunan. Sekali lagi apresiasi kepada Menteri Pertanian yang sungguh-sungguh turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana produksi itu betul memenuhi harapan atau tidak. Ini luar biasa. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema soal pertanian, kita beruntung sekali bisa menghadirkan bintang tamu Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau iris tipis-tipis soal ini dulu Pak. Kita baru selesai berangsur-angsur dari pandemi. Pada saat pandemi itu kita yang umur 50 tahun di bawah aja takut keluar Pak. Apalagi katanya umur 45 nggak boleh ke mall, 50 tahun masuk lansia. Tetapi Bapak yang udah 60 masih tetap aktif berbudidaya pangan. Coba dulu iris tipis-tipis dulu Pak. Bagaimana Bapak menantang maut, menantang virus pada waktu itu? Silakan Bapak. Iya, pertanian itu adalah kebutuhan semua orang, semua makhluk. Dan kemudian pertanian bukan hanya makan. Pertanian itu lapangan kerja dan hajat orang banyak, dan dia menjadi titik awal dari sebuah proses kehidupan yang lain, termasuk di dalam rangka memperkuat ekonomi rumah tangga, ekonomi masyarakat, dan ekonomi sebuah bangsa. Oleh karena itu, pertanian adalah salah satu sektor yang sangat strategis, sangat dalam, sangat kompleks, dan sangat luas untuk menghadirkan bangsa yang survive. Kalau kita bersoal dengan rumah yang bocor, kita bisa tunda 1-2 bulan untuk menempelnya kan? Iya betul. Kalau kita mau beli atau ganti mobil, kita bisa tunda beberapa tahun kemudian. Tapi kalau soal makan, saudara, itu bersoal. Tidak ada orang yang bisa sembunyi dalam rumahnya berhari-hari tanpa makanan. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sangat kritis pun, di mana COVID mengancam negeri dan dunia ini luar biasa. Orang masuk di dalam bunker dalam rumahnya. Bagi Kementan nggak boleh begitu. Bagi pertanian harus tetap disemangati. Coba bayangkan kalau menterinya juga ngumpet, dirjennya ngumpet, para direktur, para gubernur ngumpet. Betul. Kemudian petaninya jadi apa? Petani nggak semangat, petani tidak menanam, kita bisa makan apa? Betul Pak. Oleh karena itu, dengan katakanlah dengan sebuah tekad untuk berjuang bagi kepentingan rakyat, menghadirkan pemerintah yang berpihak pada petani, pemerintah yang mau melihat besok dalam kondisi apapun pangan harus tersedia, tidak boleh ada yang kelaparan. Itu menjadi tekad dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian, bukan cuma menterinya. Dirjen-dirjen nggak turun ke lapangan. Direktur-direktur nggak ada turun lapangan. Saya harus apresiasi para bupati dan gubernur juga seperti itu. Karena kita turun, mereka turun. Akibatnya apa? Petani tetap di lapangan. Hasilnya apa? Ya, Indonesia termasuk negara dalam papan teratas yang siap mampu berhasil di dalam COVID, bisa keluar sebagai negara yang inflasinya terkendali, pertumbuhan ekonominya naik, dan data BPS menunjukkan bahwa pertanian adalah bantalan ekonomi Indonesia. Dan FAO IRI mengakui itu. Iya, IRI mengakui itu, bahkan dapat ya katakanlah simbol-simbol penghargaan dunia kepada Bapak Presiden, bahwa 3 tahun bahkan kita tidak mengimpor beras. Kenapa? Kita kerja luar biasa para petani, dan saatnya memang
negara bangsa ini menghargai keringat para petani yang ada karena mampu menjaga kekokohan negara ini. Apa yang terbentuk dalam pemikirannya Pak Menteri? Kalau itu tidak mendapat apresiasi malah cibiran. Dalam politik biasa saja, kerja keras tidak selalu datang apresiasi, bisa aja cibiran. Ya, kehidupan pejabat sekarang ini, kehidupan politik, hari ini kita disanjung, besok bisa dimaki kan. Hari ini kita dimaki, besok kita disanjung. Apalagi dengan medsos yang ada sekarang. Tetapi apakah kita harus terkendala dengan itu? Pekerjaan ini adalah ibadah. Pekerjaan ini adalah tanggung jawab. Pekerjaan ini adalah bagian dari hadirnya sebuah perjuangan. Sehingga ya kata agama apapun, sebaik-baiknya manusia itu kalau banyak manfaatnya. Kebahagiaan itu ada bagi seorang pimpinan, ya kalau mampu berkarir dan manfaatnya bagi karir bagi orang lain banyak. Itu puncak kebahagiaan. Oleh karena itu kebahagiaan kita ada kalau ternyata tidak ada orang lapar selama 3 tahun nih. Ketersediaan makanan cukup. Itulah kebahagiaan yang paling dalam, bukan uang. Tapi sebagai manusia biasa ada nggak pada titik tertentu begitu udah kerja keras, ini di medsos berseliweran nada-nada miring gitu. Sebagai manusia ada nggak kadang mungkin Pak titik-titik kadang tentu down gitu. Yang miring itu harus dipositifkan menjadi kritikan. Yang miring itu menandakan masih banyak yang kurang. Iya Pak. Yang miring itu menandakan untuk saya ada yang masih tidak benar, masih tidak sempurna. Tidak bisa sekaligus menjadi benar semua kan? Tidak bisa sekaligus menjadi sukses semua. Adalah yang miring-miring itu, tetapi kita sendiri bisa memahami bahwa yang miring itu harus kita benahi, yang kurang itu kita sempurnakan, yang gagal kita balik lagi lakukan. Dan that's life. Ya, tidak semua harus dengan mulus-mulus saja. Dan sekarang ini kalau ada pejabat yang tidak mau mendapatkan pernyataan miring, wah, dia itu ambusment of power yang salah kaprah gitu. Tidak ada di dunia pemerintah atau satu sektor pemerintahan yang memuaskan seluruh masyarakat. Tidak ada definisinya. Kalau membuat jalan itu, kalau 5 kilo kita selesaikan, terbuka 7 kilo ke depan yang harus kita jalan. That's life. Dan itulah kenapa kau mau jadi pejabat, harus bisa hidup dengan pujian maupun cacian gitu loh. Nah, cuma saja mampukah kita menjadikan itu sebagai energizer. Jadi harus menjadi tesa, antitesa, sintesa dari sebuah perjalanan yang harus ada. Pak, ini Pak, ini keluhan masyarakat, konversi lahan di Jawa itu menggila loh Pak. Tadi kita sepanjang Kerawang sampai Bekasi sampai Bandung itu dulu menghijau Pak. Sekarang berubah jadi properti, perumahan, jalan tol. Mau nggak mau harus cetak sawah di katakanlah food estate di Kalimantan Tengah. Lahan-lahan itu disulap. Nah, itu gimana Pak soal itu Pak? Nah, memang kita udah punya undang-undang untuk alih fungsi lahan. Tetapi siapakah yang paling bertanggung jawab dalam mengendalikan tanah dan fungsi dari potensi lahan-lahan yang ada adalah pemerintah daerah. Lihat undang-undang otonomi daerah. Oleh karena itu, yang paling tahu daerahnya bagaimana mensolusi daerah itu adalah bupati dan para gubernur. Bahwa kita masih belum maksimal melakukan itu, ya. Masih kurangkah itu, iya. Dan jumlah orang yang makin banyak, pejabat yang tidak, kadang-kadang ada diantaranya yang tidak paham bahwa tugasnya bukan hanya 5 tahun, tapi tugasnya menjaga sepanjang generasi yang ada. Bayangkan kalau besok ratusan ribu hektar sawah di Jawa berkurang, ratusan ribu, generasimu mau nanam di mana? Mestinya semua bupati, semua camat, semua kepala desa, lurah itu ada di kepalanya. Jangan mau instan. Instan kan kalau kita membangun properti, PAD-nya langsung masuk. Maaf ini saya nggak boleh cerita, saya bekas bupati, bekas gubernur, bekas camat, ya. Jadi kadang-kadang itu kadang seperti itu ya membuat kita keluar dari misi pemerintahan yang menjaga hari ini, besok dan masa yang akan datang. Tidak hanya sebatas bekas camat, bekas bupati, bekas gubernur, bekas menteri, wapres presiden. Saya pernah pelaksana tugas kepala desa, saya pernah lurah. Kan bekas menteri suatu saat, baru wapres, baru presiden, boleh jadi kan Pak? Karena Bapak juga menapak karir dari terbawah juga kan, mengalir gitu aja, bisa-bisa jadi wapres juga nanti.
Nah, itu yang susah saya jawab. Karena tentu saja kita mau jadi siapa, gunanya apa, Pak, dan kita harus mengukur segalanya. Tetapi ya memang kita berharap pendekatan-pendekatan politik tidak hanya politik, betul. tapi betul-betul bisa menemukan harapan dan kebutuhan kita hari ini dan besok. Mau tahu apa yang ada di pikiran saya? Apa itu Pak Menteri? 2024 itu Pak Dirjen, 2024 itu kok kira baik-baik saja nih? Hah? Kan ada ancaman global. Krisis global terjadi, ekonomi tidak baik-baik saja kan? Pak Menteri. Ada climate change, ada ketegangan geopolitik di mana-mana, ada perang di mana-mana. Kok kira 2024 begitu kita ketemu siapa saja langsung bisa selesai ini persoalan? Nah ini Pak Menteri. Berarti kepentingan bangsa harus jauh dipikirkan oleh kita semua. Iya Pak Menteri. Ya, saya nggak paham ya. Mungkin sesempurna seperti malaikat pun belum tentu bisa selesai ini persoalan. Jadi jangan kita jor-joran dengan masalah orang, masalah politik aja, tetapi bagaimana mensolusi negeri ini, bangsa ini setelah 2024 itu atau memasuki 2024. Jangan sampai kita ributnya banyak, kita tidak paham ini. Bahwa ancaman, kok kira ekonomi bisa baik-baik? Iya Pak Menteri. Dunia itu distorsi loh. Ya enggak. Dan 6 negara sudah pasien EMF ya Pak? Bukan, 60 lebih ancaman kelaparan 360 juta. Waduh. Juta ini. Iya Pak Menteri. Dan termasuk kita negara besar yang mungkin saya masuk dalam range itu. Kenapa kita jadi cerita politik nih? Ke pertanian. Ini nggak masuk tipis-tipis kayaknya. Di sini Pak, kembali ke soal ini Pak, kan pertanian global gitu ya Pak ya, ancaman. Salah satu solusinya menghadapi itu tadi kau udah bilang, ketahanan pangan. Segejolak apapun, kalau ketahanan pangan ya, semua pejabat bisa pahami bahwa besok itu kita tidak lagi baik-baik. Kontraksi dolar dengan yuan juga terjadi. Kalau tarik-menarik begini kan ada masalah likuiditas dunia yang terjadi. Terus kita di mana posisinya? Pak, kemarin saya ke Pengalengan, ada petani yang Bapak rangsang bantuan. Tadinya petani milenial hortikultura, tadinya petani daya beli bagus, akhirnya aturan tadi beli baju satu sekolah jadi beli 2. Artinya industri tekstil kita bisa jalan. Tadinya beli sepatu satu, karena cabenya bagus, akhirnya bisa beli 2. Artinya kalau kita bisa memakmurkan petani, sama aja kita memakmurkan rakyat Indonesia. Makanya Bapak jor-joran mekanisasi, alsintan, smart farming itu gimana Pak Menteri? Ya gini, jadi yang pertama berpihaklah pada petani, berterima kasihlah pada petani, dan jangan memang mereka nggak boleh dimanjakan dengan bantuan, tapi mendampingi, mengasistensi menjadi penting. Pertanian itu harus dikawal mulai dari penanaman dan budidaya kan. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus jaga bagaimana dia mempaskakan semua hasil tanamannya menjadi industri dan pengolahan. Kalau kita mau berpihak sama sini harus didorong pengolahan. Ini mau cara pengolahan udah ada mekanisasi, harus ada industri dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, marketnya harus dijaga. Oleh karena itu mungkin komoditi yang diimpor dari luar jauh lebih bagus, lebih murah. Tapi petani mau makan apa, saudara? Ya. Oleh karena itu kita semua harus berpihak pada petani kita. Jangan pikiran mau impor terus. Ya. Kalau impor memang mungkin lebih murah, tapi sepanjang itu masih bisa ditanam di sini, beli mahal-mahal sedikit tapi untuk rakyat, kenapa emang? Ya, tadi Ketua Umum KTNA Sopyan Hadi Nur mengatakan kenapa dia membanggakan karena kami punya menteri yang anti impor. Itu terbukti lapangan. Bukan anti impor. Bukan, apa namanya? Impor nggak haram. Ya. Tetapi sepanjang masih bisa ditangani kan gini. Pak. Iya, Pak. Bedanya 2.000 kan. Kalau kau beli beras di luar 7.000, di sini 9.000. Tapi yang dapat uang siapa? Petani kita. Petani. Dia beli ada lewat 2.000, dia belikan baju kan. Iya, baju tukang menjahit sudah dapat. Iya, Pak Menteri. Sudah tukang menjahit, anaknya pergi beli beras, terputar lagi tuh uang. Betul. Gitu. Kau kalau beli di luar kan cuma 7.000. Betul, Pak. Sesudah itu ya siapa yang dapat di sana?
Nah gitu. Jadi saya kira itu bentuk-bentuk keberpihakan gitu. Apapun hebatnya Menteri Pertanian, para dirjen sekjen ini, kalau cuma produktivitasnya naik, tetapi petaninya tidak sejahtera, sama juga nggak ada manfaatnya. Harus seimbang antara produktivitas, kualitas yang makin baik, tapi kesejahteraan petani juga semakin baik. Ini yang harus dipikir oleh kita ini, gimana caranya sampai bisa sampai ke arah itu. Iris tipis-tipis terakhir Pak Menteri. Soal ekspor dulu di saat pandemi, gerakan 3 ekspor kopi semua Bapak itu terbukti sampai ke Timur Tengah dulu, kopi kita kemana mewarnai produk perkebunan kita. Itu terakhir Pak soal ekspor. Kamu tahu nggak apa yang ada di pikiran kita di Kementan ini? Silakan Pak. Ya, dalam 1-2 tahun ke depan hasil ekspor kita di atas 1.000 triliun. Namanya GratiX. Kita start dari 300 triliun, sekarang sudah di atas 600 triliun, dan kita harus berhasil membawa pertanian kita mengekspor di atas 1.000 triliun. Kalau begitu, sebenarnya komoditi kita ini sangat laku di luar. Nah, cuman memang ya bukan cuma Kementan, semua lembaga kementerian, lembaga pemerintah, private sektor harus sama-sama mendorongnya, mencari pasar. Sekarang itu di Kementan ada namanya ODECOF, One Day with Indonesian Fruits, Coffee maupun Flowers yang ada. Ini terus kita dorong. Hanya kemarin itu terkendala dengan pandemik dan lain-lain. Nah, sekarang kita berharap mungkin ODECOF-nya atau sejenis seperti itu harus bisa dilakukan. Yang kedua, kita berharap semua orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, namanya diaspora yang ada itu bisa menjadi connecting Kementan untuk melakukan ekspor. Kalau ini jalan, minimal ya memperkenalkan makanan Indonesia yang enak, ya bumbu masak yang makin banyak, bahkan obat herbal yang ada itu. Saya sangat berharap bahwa kita cuma tidak kenal ginseng yang hebat itu kan, tapi kita harus mengenal temulawak dan apa yang hebatnya sama gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengeksponensial programkan ke depan sehingga bisa menjadi bagian-bagian yang terkonsumsikan secara mendunia. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sampai bertemu kembali.